Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama belajar tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan penting sekali untuk memenuhi kebutuhan manusia dan juga hewan. Yuk kita lihat pertumbuhan tumbuhan berikut ini. Nah, seiring bertambahnya waktu, tumbuhan menjadi besar dan menghasilkan bunga. Bunga akan tumbuh menjadi buah. Kemudian lama-lama buah akan membesar dan buah juga akan menghasilkan biji. Nah, biji ini nanti bisa digunakan untuk perkembangbiakan tumbuhan. Jadi, tanaman tumbuh juga berkembang biak. Nah, dari pengamatanmu tadi, yuk kita tunjukkan daur hidup tanaman semangka. Daur hidup itu apa sih? Daur hidup itu adalah proses atau rangkaian tahap makhluk hidup sejak awal mula kehidupannya di bumi hingga dapat menghasilkan keturunan untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Nah, dari pengamatanmu tadi, pertama yang ditanam apa? Ya, biji semangka, kemudian tumbuh menjadi kecambah, ya kan? Kemudian terjadi pertumbuhan batang, batangnya meninggi, dan juga penambahan daun. Nah, setelah itu, buah semangka akan berbunga dan bunga akan menjadi buah. Buah membesar dan siap menghasilkan biji. Nah, daur hidup merupakan suatu perputaran karena akan kembali ke titik awal mulanya. Nah, biji dapat ditanam kembali dan mengalami daur hidup sehingga semangka dapat berkembang biak untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Pertanyaannya, apakah perkembangbiakan tumbuhan hanya dapat menggunakan biji saja? Tidak. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, perkembangbiakan secara alami dan perkembangbiakan secara buatan atau dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan secara alami bisa dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Sedangkan perkembangbiakan secara buatan dapat dilakukan dengan cara mencangkokkan, setek, dan menempel. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon semangka tadi ya, pohon mangga, jeruk, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita lihat perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tunas itu apa sih? Tunas itu adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu tanaman cocor bebek, pohon pisang, dan juga pohon bambu. Selain dengan biji dan tunas, tumbuhan juga berkembang biak alami dengan umbi. Ada 3 jenis umbi, yaitu umbi batang, umbi akar, dan juga umbi lapis. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu umbi jalar dan juga kentang. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar contohnya adalah singkong dan wortel. Dan tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis contohnya adalah bawang dan juga bunga bakung atau bunga lili anak-anak. Nah, kita lihat contoh umbi batang pada ubi jalar dan juga kentang. Nah, jika kita tempatkan pada tempat yang lembab atau langsung kita tanam pada tanah, nah,
umbi ini akan mengeluarkan tunas-tunas baru anak-anak di seluruh permukaan umbinya dan akan menjadi tumbuhan baru. Jadi umbi juga bisa digunakan sebagai cara perkembangbiakan tumbuhan. Jalar dan kentang mengapa termasuk ke dalam umbi batang? Ya, batang pada tanaman ubi jalar dan juga kentang termodifikasi oleh alam. Terjadi perubahan dari bentuk semula yang digunakan sebagai tempat cadangan makanan. Jadi batangnya mengalami penggembungan, berubah bentuk, yaitu menjadi umbi batang. Nah, singkong dan wortel termasuk ke dalam umbi akar karena terjadi modifikasi atau perubahan dari bentuk semula, yaitu akarnya yang menggembung sebagai tempat cadangan makanan, maka disebut umbi akar. Jadi terjadi perubahan bentuk pada akarnya, ya kan? Kita lihat cara mengembangbiakkan wortel dengan umbinya seperti ini anak-anak. Kita ambil bagian atasnya ya, kemudian kita rendam pada air atau langsung kita tanam pada tanah. Nah, nanti bagian atas itu akan tumbuh tunas-tunas baru dan akan menjadi tanaman baru. Umbi lapis terjadi karena adanya modifikasi dari daun dan batang. Jika kita lihat, bagian yang berlapis-lapis itu adalah daun yang menebal, yang lunak dan juga berdaging. Nah, di bagian ini namanya cakram, yaitu modifikasi batang. Ya, jadi selain ada lapisan daun, juga ada cakram, yaitu modifikasi batang. Nah, lalu bagian mana yang digunakan sebagai cara perkembangbiakan umbi lapis? Nah, kita lihat bagian yang ini anak-anak. Nah, ini ya disebut kuncup samping atau tunas lateral yang nantinya akan berkembang membentuk anak umbi lapis. Nah, seperti ini membentuk anak umbi lapis dan menjadi tumbuhan baru. Nah, kalian yang ingin mengembangbiakkan umbi lapis seperti bawang merah atau bawang putih, kalian bisa menanamnya seperti ini. Ya, bagian yang ada akarnya ya itu berada di bawah. Nah, seperti ini nanti akan berkembang biak menjadi banyak dan panen. Nah, sekarang kita cari persamaan dan perbedaan dari umbi batang, umbi daun, dan umbi lapis. Persamaannya adalah ya, sama-sama digunakan untuk perkembangbiakan. Kemudian sama-sama terdapat di dalam tanah dan sebagai tempat cadangan makanan. Lalu, apa saja perbedaan dari umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis? Ya, umbi batang terbentuk dari modifikasi batang. Jadi batangnya membesar. Kalau umbi akar terbentuk dari modifikasi akar. Sedangkan umbi lapis terbentuk dari modifikasi daun dan juga batang. Perbedaan yang lainnya adalah umbi batang memiliki mata tunas, sedangkan umbi akar tidak memiliki mata tunas. Dan umbi lapis tersusun dari daun yang berlapis-lapis. Perbedaan yang lainnya, umbi batang dan umbi akar, cadangan makanannya sebagian besar mengandung karbohidrat dan air. Sedangkan umbi lapis, cadangan makanannya sebagian besar mengandung air. Perkembangbiakan secara alami tidak hanya menggunakan biji, tunas, dan umbi, kita juga bisa menggunakan spora. Tidak semua tumbuhan memiliki spora. Hanya tumbuhan tertentu yang memiliki spora. Misalnya adalah tumbuhan paku-pakuan dan juga lumut. Di belakang daun paku-pakuan kita bisa melihat bintik-bintik yang seperti ini ya anak-anak. Nah, ini adalah kotak spora atau disebut sporangium. Dalam kotak spora terdapat
kumpulan spora yang bentuknya seperti biji tetapi sangat halus. Saat kotak spora pecah, kumpulan spora akan diterbangkan oleh angin atau terbawa oleh aliran air pada suhu yang cocok, maka spora akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Selanjutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan secara buatan, yaitu dengan bantuan manusia. Apa saja caranya? Yang pertama dengan cara mencangkok, kemudian bisa menggunakan cara stek, dan juga bisa menggunakan cara menempel. Ketiga cara ini dapat menghasilkan tumbuhan baru dengan bantuan manusia. Oleh karena itu disebut perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Baik, terima kasih sudah belajar bersama Ibu. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.